Bab 2006. Di halaman dalam, Iwan, tetua keluarga Tiderton dan yang lainnya tiba dan menemukan lusinan mayat berlumuran darah. Ada yang dipenggal dan ada yang mati dengan mata terbuka lebar. Sialan kau, pengguna racun. Keluarga Tiderton tidak akan melupakan ini. Tetua keluarga Tiderton dan para tetua lainnya melebarkan mata mereka karena marah melihat pemandangan berdarah itu. Karena mereka berada di halaman dalam istana keluarga Tiderton, para praktisi bela diri yang dibunuh oleh Poison Wilder, sebagian besar adalah anggota keluarga Tiderton, dan semuanya terkait dengan tetua keluarga Tiderton dan para tetua lainnya dalam beberapa hal. Mereka hampir tidak bisa menahan amarah mereka ketika melihat bagaimana kerabat mereka mati secara mengenaskan di tangan Poison Wilder. Tetua keluarga Tiderton, saya turut berbelasungkawa. Fletcher menghela nafas. Semua anggota organisasi Drakmar wilayah barat memiliki ekspresi gelap di wajah mereka. Fletcher, Poison Wilder tidak hanya datang ke rumahku untuk membunuh keluargaku. Dia juga mengambil cucuku. Kalau aku tidak salah, dia seharusnya tidak pergi jauh. Tolong kirimkan anak buahmu untuk mengejarnya untuk menyelamatkan cucuku. Ketua keluarga Tiderton menahan amarahnya dan meminta bantuan organisasi Drakmar ketika dia teringat bahwa cucunya telah diculik. Keluarga Tiderton bukanlah keluarga yang paling berpengaruh di wilayah tersebut, dan praktisi bela diri terkuat di keluarga mereka hanya berada di tahap semi yang munah, yang sangat jauh dari tingkat kekuatan Poison Wilder. Selain itu, Poison Wilder itu kejam dan ahli racun. Dengan sumber daya yang tersedia bagi keluarga Tiderton, mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan Sandra dari Poison Wilder sendirian. Bahkan, jika mereka mencobanya, jadi mereka hanya bisa menaruh harapan kepada para organisasi Drakmar. Ya, kamu benar. Rachel tersadar dan menoleh ke arah Iwan. Tuan Gusnadi, kedua tim kita harus berkencang dan menyergap Poison Wilder sebelum dia bertindak terlalu jauh. Karena dia berani menunjukkan dirinya, kita harus mengambil kesempatan ini untuk melenyapkannya untuk selamanya. Fletcher berkata dengan tekad. Organisasi Drakmar wilayah barat mengirim 2 pengawal naga platinum dengan salah satu adalah Fletcher dan yang lainnya adalah lelaki tua abu-abu di sebelahnya, bernama Randall Oliver. Meskipun mengirim seorang yang tidak berpengalaman seperti Iwan, cabang wilayah selatan mengirimkan Scott yang juga berada tahap yang munah, yang berarti ada 3 praktisi bela diri di tahap yang munah di pihak mereka. Ditambah dengan dukungan lebih dari selusin pengawal naga emas di tahap puncak alam Augana dan juga ada yang di tahap semi yang munah, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk mengalahkan Poison Wilder. Selama mereka berhasil mengejar Poison Wilder, mereka akan mampu mengelilinginya, mengepungnya, menyelamatkan cucu keluarga Tiderton sekaligus melenyapkan Poison Wilder secara efektif. Namun, situasinya berubah secara tidak terduga. Terlepas dari apa yang dipikirkan Fletcher dan tetua keluarga Tiderton. Tidak, kita tidak bisa mengejarnya. Iwan menggelengkan kepalanya dan menolak rencana Fletcher. Bab 2007. Apa? Kita tidak bisa mengejar Poison Wilder? Kenapa tidak? Fletcher dan anggota lain dari cabang wilayah barat terengah-engah menatap Iwan tidak percaya. Poison Wilder baru saja melarikan diri dari kediaman keluarga Tiderton dan seharusnya tidak pergi jauh. Jadi ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mengejarnya dan tidak ada dari mereka yang mengerti mengapa Iwan menolak bekerja sama. Karena Iwan adalah pemimpin bala bantuan dari wilayah selatan, Scott dan yang lainnya harus mematuhinya. Jika tim penguat menolak membantu, anggota dari wilayah barat saja tidak akan cukup untuk melenyapkan Poison Wilder. Tuan Busnadi, saya mohon, cucu saya telah diambil, cucu saya telah diculik, mohon ampun dan selamatkan dia, pinta tetua keluarga Tiderton.
Dia tidak mengerti mengapa Iwan menolak mengejar Poison Wilder, tetapi tahu pasti bahwa tanpa bantuan organisasi Drakmar, Chuncunya kemungkinan besar akan binasa di tangan Poison Wilder. Semakin lama mereka menunggu, semakin berbahaya situasinya bagi cucunya. Sehingga jantung tetua keluarga Tiderton berdebar kencang karena cemas. Tuan Busnadi, jika Anda takut mati, Anda bisa tinggal di sini di kediaman keluarga Tiderton. Tolong, berikan perintahmu agar Scott dan yang lainnya dapat membantu misi kami. Rasa frustasi terhadap Iwan di antara anggota organisasi Drakmar wilayah barat mencapai puncaknya ketika mereka berasumsi bahwa Iwan enggan mengejar Poison Wilder karena dia takut dengan nafas Reaper. Terlepas dari kemungkinan Iwan menjadi seorang pengecut, mereka tidak mengerti mengapa dia menolak rencana tersebut. Tuan Busnadi, sekarang atau tidak sama sekali. Nafas Reaper seharusnya tidak pergi jauh. Tolong, beri kami perintah agar kami bisa mengejarnya bersama dengan cabang barat. Jika kami menunggu terlalu lama, semuanya akan terlambat. Scott pun mendesak dengan frustasi. Tadinya Scott terpaksa menuruti Iwan meskipun Iwan memberikan perintah yang tidak masuk akal kepada mereka dan dengan sengaja tidak setuju dengan anggota organisasi Drakmar wilayah barat. Namun, Poison Wilder menunjukkan dirinya, namun bahkan Iwan menolak bekerja sama dengan Fletcher dan yang lainnya juga, yang membuat semua orang kesal termasuk Scott, Chap, dan Jerry. Anto dan Harun sebaliknya adalah bawahan langsung Iwan dan mempercayainya selama ini, sehingga keduanya tidak memprotes keputusan Iwan. Semuanya, tolong dengarkan, Poison Wilder ada di sini untuk mencari Motherwood. Jika kita semua mengejarnya, kita akan membiarkan keluarga Tiderton tidak berdaya. Jika dia menunggu kesempatan untuk berputar saat itu, konsekuensinya tidak akan tertahankan. Iwan tetap tenang meskipun diragukan dan dijelaskan. Bukan rasa takut akan kematian yang menghentikannya untuk mengejar Poison Wilder, tetapi kekhawatiran bahwa Poison Wilder mungkin mencoba memancing anggota organisasi Drakmar keluar dari kediaman keluarga Tiderton. Tanpa perlindungan organisasi Drakmar, keluarga Tiderton akan rentan dan Poison Wilder mungkin dengan mudah mendapatkan Motherwood. Jika itu terjadi, rencana untuk melenyapkan Poison Wilder akan gagal. Bab 2008. Oh, semua orang langsung terdiam mendengar kata-kata Iwan. Mereka tadi mengira keras kepala sebagai pemimpin tim penguatan wilayah selatan Iwan karena keras kepala. Namun, apa yang dikatakan Iwan langsung memberi mereka kejelasan tentang situasinya. Mereka tahu bahwa Iwan benar, dan jika mereka mengejar Poison Wilder, mungkin itulah yang diinginkan Poison Wilder, dan dia akan kembali ke kediaman keluarga Tiderton setelah tidak terjaga. Tuan Busnadi, Anda mungkin benar, tetapi Poison Wilder telah melarikan diri, dan kecil kemungkinannya dia akan kembali. Saya pikir Anda tidak perlu khawatir. Tolong, selamatkan cucu saya, kata tetua keluarga Tiderton dengan ragu-ragu. Meskipun apa yang disalahkan Iwan masuk akal, itu hanya teori, dan karena Poison Wilder berhasil pergi, sepertinya dia tidak akan segera kembali. Pikiran bahwa cucunya diculik memenuhi pikiran tetua keluarga Tiderton, dan dia tidak dapat memikirkan hal lain. Ya, tetua keluarga Tiderton benar, kecil kemungkinan bagi Poison Wilder untuk kembali. Tetap saja kita harus tetap waspada mengingat betapa kejamnya Poison Wilder. Fletcher berkata sambil berpikir dan menoleh ke arah Iwan. Tuan Busnadi, mengapa Anda dan tim Anda tidak tinggal di sini, sementara saya memimpin tim saya untuk mengejar Poison Wilder? Jika kita dapat melacaknya, Anda dan tim Anda dapat bergegas ke lokasi kami untuk membantu. Tidak akan mengambil resiko sama sekali, saran Fletcher. Fletcher tahu bahwa hanya dengan anggota organisasi Drakmar wilayah barat, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Poison Wilder, jadi mereka hanya bisa menunda sampai Iwan dan bala bantuan bergabung dengan mereka setelah pengguna racun ditemukan. Ya, Fletcher benar, kita bisa mencobanya. Orang lain dari wilayah barat, organisasi Drakmar setuju. Tidak, Fletcher, maafkan aku karena berterus terang.
Tapi, jika pengguna racun berani menyelinap ke dalam kediaman keluarga Tiderton saat ini masih di sini, aku yakin dia sudah siap. Jika kamu dan timmu mengejarnya, kecil kemungkinannya kamu akan diserang. Akal menemukannya dan kamu akan tetap meninggalkan kediaman tanpa pertahanan. Tidak ada gunanya. Iwan menggelengkan kepalanya dan menolak pengaturan itu sekali lagi. Meskipun gagasan Fletcher tampak masuk akal, Iwan secara naluriah tahu bahwa orang licik seperti Poison Builder tidak akan mengambil inisiatif menyerang jika dia tidak mempunyai rencana. Jika cabang barat dan selatan terpecah, mereka tidak hanya akan kehilangan kemampuan untuk mengalahkan Poison Builder saat dibutuhkan, mereka juga akan memberinya kesempatan untuk mengalahkan organisasi Drakmar satu per satu. Kamu mengatakan tidak untuk semua. Apakah kita seharusnya hanya menonton saat Poison Builder berlari bebas? Para praktisi bela diri yang dikirim oleh cabang wilayah barat memprotes. Meskipun Iwan memberikan argumen yang masuk akal, itu masih teorinya tentang situasi tersebut dan mereka semua berpikir bahwa Iwan terlalu berhati-hati. Poison Builder secara terang-terangan tidak menghormati organisasi Drakmar dengan melakukan pembantaian dan menangkap salah satu anggota keluarga Tiderton. Jadi harga diri mereka tidak akan membiarkan Poison Builder pergi begitu saja.